Anda tahu berapa nggak yang lewat di situ? Lagi kemarin Pak, jadi ditemukan itu 8,5 kilogram. Apa? Daging? Apa? Narkoba. Ya, narkobanya apa? Hah? Sabu-sabu. Kalau sabu-sabu itu tempat makannya ibu. Sabu-sabu itu daging yang dicelup-celup itu loh. Sabu, 8,5 kilogram sabu. Nah, yang lain saya nggak bisa sampaikan, tetapi itu penting sekali soal narkotik. Yang dituju itu orang-orang seperti Adinda Gofur ini, berduit, duitnya nggak bisa mengapa dia apa-apain, punya kekuasaan, pacarnya hampir banyak, ya kan? Terus ya itu sekarang sedang masuk ke situ. Saya ingin ingatkan, itu menjadi pintu masuk yang longgar sekali. Kemarin juga saya dicerita oleh Pak Gubernur terkait dengan trafficking di lintas Tanjung Pinang ke Malaysia, dan lagi-lagi narkoba. Jadi mereka masuk lewat dari daratan, dari Cina, Vietnam, Malaysia, masuk Indonesia. Pasar terbesar adalah di Indonesia. Itu nanti satu sendiri bicara narkoba. Itu akan menjadi salah satu topik di dalam kurikulum sekolah politik partai. Nah, berapa jumlah penduduk Nunukan? 180.000. Tarakan coba nih Tarakan. 245. Seingat saya tuh setelah Tarakan itu yang terbesar Nunukan, ya kan? Yang tertinggi kedua jumlah penduduknya Nunukan. Tetapi daerah yang relatif hampir sama tingkat pendapatannya antara Tarakan dan Nunukan. Kenapa? Kenapa Nunukan juga agak sedikit makmur dibandingkan Tarakan? Pendapatan dari aviasi juga termasuk tinggi. Bukan hanya itu saja, karena pelintasan dagang itu, pelintasan perdagangan Malaysia dari itu, di sana ada pintu masuk luar biasa Nunukan itu. Jadi tolong direbut itu Nunukan, jangan sampai direbut lagi sama Gofur. Jangan lagi, Gofur boleh dengar cerita ini, tapi nggak boleh rebut, ya. Kita mau rebut itu Nunukan itu. Penting sekali lagi yang saya sampaikan adalah, kalau saya ngomong yang lain itu pasti orang Belanda bilang overboard. Tapi untuk daerah ini, daerah yang kaya raya ini, tolong mohon sebagai kader kita paham betul keadaan kita di sini. Karena ini daerah kaya. Lain halnya kalau saya ketemu dengan Bupati sama Gubernur P3 kita dari NTT, sama siapa? Zainuddin Yonek sama Lonek, Ketua DPW ya Pak Rusman, ya, tuan tanah, keluarga tuan tanah di Labuan Bajo. Tapi dia tahu persis daerahnya semua itu miskin. Gitu. Di sini miskin, Pak Ketum, di sini miskin, di sini miskin, di sini boleh, ini gini. Kalau ini begini miskin. Kasihan sekali. Terendah paling bawah. Tapi gubernurnya kaya raya. Bukan kaya raya dari posisi gubernur, tapi memang orang yang kaya. Seperti Adinda ini. Nah,
Kalau di sana saya boleh bicara yang lain, boleh bicara daerah minta apa yang bisa dibantu di program dan seterusnya. Tapi kalau di sini menurut saya, kalau ada gubernur yang minta, ada bupati yang minta, itu aneh aja buat saya. Begitu. Kecuali memang untuk kebutuhan dari IKN. Saya boleh bicara IKN sedikit ya, karena ini ditunggu sama Bupati PPU ini. Jadi ibu kota negara ini kalau insya Allah jadi, ya kalau insya Allah jadi, ini jangan dilihat hanya di ibu kota negara itu. Ibu kota negara ini yang kita lihat pertama nanti ada segitiga Samarinda, Balikpapan, IKN. Nanti dia akan melebar ke bawah ke Banjarmasin, terus ke tengah masuk ke Palangkaraya, dan nanti nyambung ke Pontianak. Itu yang harus dilihat. Jadi kali dia sebenarnya menjadi yang membuat titik gegara, titik gara-gara, supaya pertumbuhan itu meluas. Karena di Kalimantan ini sama sekali dianggap tidak adil. Kalimantan ini kalau kita belah, kaya sekali. Kaltara, Kaltim. Tapi Kalteng, aduh kasihan. Kalbar agak tengah-tengah. Kalsel lumayan. Tapi toh kabupaten-kabupaten itu, provinsi di ini masih jauh di bawah dua provinsi ini. Provinsi di bawah Kaltara saja itu masih Riau dan Kepri. Di bawah Kepri itu masih ada lagi Papua Barat. Baru ada provinsi yang beberapa yang kaya. Tapi bukan di Kalimantan. Jadi itu kenapa kita ingin meletakkan gravitasi titik berat seperti itu. Nah, yang kedua kita sebut dengan ditarik lagi lebih luas menjadi Indonesia sentris. Dan kalau bicara Indonesia sentris, kita ingin gravitasi itu juga tidak terlalu berat ke barat, tetapi juga memberikan peluang ke timur. Itu desainnya, desain besarnya. Kapan dia mau akan terbentuk itu? Ya nggak mungkin 2-3 tahun, nggak mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Dia akan tumbuh kembang seperti itu. Ya. Nah, dalam apalagi kemudian Kaltara, di Kaltara itu ada tempat yang bakal menjadi, ini juga kalau kader-kader P3 nggak bisa menangkap itu, kita tersisih itu. Apa kira-kira yang paling besar yang ada di Kaltara yang akan datang? Yang ngacung bener saya kasih sepeda. Hah? Terus kalau hidroenergi sudah selesai, apa lagi? Hah? Terus Hah? Udah itu dari mana-mana. Jadi memang ada Sungai Kayang yang menyimpan peluang untuk PLTA sebesar berapa? 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 Ya, luar biasa besarnya di situ, yang mungkin bisa sampai dengan 10 giga.